Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Pujantara Fauzi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor PPG 201 698 274 438 LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi PGSD. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya yang dilaksanakan pada Selasa 13 Desember tahun 2022 pada pukul 8.30 WITA. Video pembelajaran ini dilaksanakan pada peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 5 Dlotpeken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, menggunakan kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPAS, gaya di sekitarku, topik benda yang elastis, menggunakan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Berdiri semua, tangan jari. Om Swastiastu. Om. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. Bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa bersama-sama. Silakan Putri, mungkin temannya. Berdiri semua, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Silakan duduk anak-anak. Nah, siapa hari ini yang tidak hadir? Iya. Berarti semua sekolah ya, berarti semua sehat. Nah, kemarin ya kita sudah berjanji akan ketemu pada hari ini. Kita kemarin sudah belajar tentang yang namanya gaya pegas. Dan saat ini kalian akan menguji pengaruh gaya pegas terhadap benda. Dengan membuat proyek apa? Sudah siap mengujinya? Sudah. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang menguji pengaruh gaya pegas pada proyek yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, sebelumnya biar lebih semangat dan mencintai tanah air, ya, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Halo Halo. Silakan berdiri semuanya. Siapkan Putri. Siapa? kita akan melakukan ice breaking, yaitu senam pohon apel. Siapa yang mau maju ke depan?
Siapa? Ya, Cika, silakan ke depan. Nah, sini Cika. Udah siap semua ya? Sudah. Ya, selamat teman. Sudah semangat? Sudah semangat? Silakan duduk Cika. Terima kasih banyak. Minggu lalu kita sudah belajar yang namanya gaya pegas sesuai dengan kesepakatan kita. Kita membuat apa? Nah, pada pertemuan ini kita akan menguji pengaruh gaya pegas pada produk yang sudah kalian buat bersama kelompok, yaitu ketapel. Nah, sebelumnya kalian dapat mengidentifikasi gaya pegas dan pengaruhnya terhadap benda pada pembelajaran sebelumnya. Lalu yang kedua, kalian dapat mengeksplorasi manfaat gaya pegas untuk membantu kehidupan manusia. Lalu hari ini kita akan menguji proyek gaya ketapel agar kalian tahu pengaruh gaya pegas terhadap benda. Paham? Nah, coba kalian perhatikan di depan. Itu ada atlet sedang bermain panah. Coba diperhatikan. Pernah melihat atlet panahan? Nah, kira-kira bagaimana busur itu dapat melesat kencang dan jauh menuju tempat sasaran? Ada yang tahu? Nah, coba Nanda. Karena adanya gaya pegas. Karena adanya gaya pegas. Siapa lagi? Coba Indra. Karena adanya tarikan. Karena adanya tarikan pada busur. busur atau pada karet. Nah, coba diperhatikan baik-baik. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita bersama-sama akan melakukan percobaan, yaitu proyek ketapel. Sudah dibuat proyeknya? Sudah dibuat? Sudah. Sesuai perjanjian kita, silakan dikeluarkan ketapelnya. Sudah disiapkan semuanya? Sudah. Coba angkat yang tinggi ketapelnya. Ya, satu kelompok kemarin kita berjanji membuat 2 ketapel. Ya, sudah, silakan sini dulu. Bapak mau cek dulu ya. Nah, ini bagus, besar ketapelnya. Ya, udah bagus. Terus kelompok angsa. Nah, coba diperhatikan ketapel yang dibuat sama kelompok angsa. Sesuai dengan kesepakatan enggak? Tidak. Sesuai dengan kesepakatan? Tidak. Nah, nanti coba diperbaiki kembali ya. Baca baik-baik lembar kerja yang sudah Bapak buat ya. Nah, ini sudah sesuai. Kenapa ini tidak sesuai? Dipotong sama Bibi apa ya. Kelompok Bangau. Ya, ini sudah sesuai ketapelnya ya, ada bagus. Dua, ini karetnya cuma 1. Jangan sampai putus ya. Selanjutnya kelompok berat. Bapak ini ya ketapelnya. Ya, ini sudah bagus. Lagi 1. Ya, ini juga sudah bagus. Nah, Bapak sudah cek ketapel anak-anak semuanya sudah bagus-bagus. Sudah dapat membuat ketapel secara mandiri. Nah, sekarang Bapak punya lembar kerja. Coba nanti kalian perhatikan. Di sana di soal nomor 1 itu ada rumusan masalah. Ya, di sana ada rumusan masalah. Kira-kira bagaimana peluru itu jika ketapel yang kalian buat ditarik maksimal dan tidak maksimal? Apa yang terjadi? Sebelumnya sudah ada yang pernah bermain ketapel? Sudah? Sudah. Kalau
sudah pernah bermain ketapel pasti tahu ya rumusan masalah pada LKPD. Setelah kalian menjawab rumusan masalah, kita bersama-sama akan mencoba ketapelnya di luar kelas. Bagaimana, siap? Siap. Nah, kalau siap, Bapak akan bagikan LKPD. Ya. Nanti siapkan kertas lempiran untuk menjawab ya. Sudah siap mengerjakan? Sudah. Nah, kalau sudah siap, kalian silakan diskusikan rumusan masalah pada lembar kerja. Siap? Siap. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Apa yang terjadi pada peluru jika karet ketapel ditarik maksimal dan tidak maksimal? Apa yang terjadi? Silakan didiskusikan. Apa yang terjadi pada peluru jika karet ketapel tidak maksimal? Ya, rumusan masalah Bapak beri waktu 2 menit untuk dikerjakan. Sudah selesai, anak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kita akan mencoba menguji ketapel yang sudah kalian buat. Ya, nanti diingat-ingat rumusan masalahnya. Ya, diingat rumusan masalahnya. Nanti kita akan coba di luar. Silakan nanti berbaris di depan patung Saraswati. Siap, anak? Siap. Kalau siap, silakan kelompok perak terlebih dahulu keluar. Ya, silakan keluar. Selanjutnya kelompok bangau. Sudah siap, anak-anak? Sudah. Sekarang kita akan menguji produk yang sudah kalian buat, yaitu ketapel. Bagaimana pengaruh gaya pegas itu terhadap benda? Kalian uji dengan produk kalian, yaitu ketapel. Sudah siap? Sudah. Barisan pertama akan menguji secara maksimal, ditarik maksimal. Barisan kedua akan diuji secara tidak maksimal. Paham? Paham. Nah.
selanjutnya ditarik secara perhatikan baik-baik bagaimana pelurunya ya. Dan perhatikan baik-baik. Tuh, perhatikan baik-baik bagaimana pelurunya kalau ditarik maksimal dan tidak maksimal. Coba kalian perhatikan baik-baik bagaimana pelurunya tadi kalian tarik maksimal dan tidak maksimal. Diingat ya. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Silakan kelompok merak terlebih dahulu ke dalam kelas. Selanjutnya kelompok elang. Sudah diperhatikan tidak anak-anak? Sudah. Bagaimana produk yang sudah kalian buat kalau ditarik maksimal dan tidak maksimal? Sesuai tidak dengan rumusan masalah yang sudah kalian diskusikan bersama? Ya, nanti kalian diskusikan lagi. Ya, di sana di lembar kerja kalian ada 4 pertanyaan dan 1 kesimpulan. Kalian nanti silahkan jawab lembar kerja itu dan berikan kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Silakan kalian berdiskusi. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan. Kalian kurang dipahami? Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, kalau semua sudah selesai, kita akan mempresentasikannya hasil kalian di depan. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, siapa yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Baiklah, kelompoknya Murah, silakan. Siapa mau mewakili? Ya, silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Cika. Saya dari kelompok Merak. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi percobaan ketapel kami. 1. Apa yang pada benda yang akan dilontarkan jika karet pada ketapel direnggangkan pendek dan panjang adalah jika karet ketapel direnggangkan pendek, maka benda yang akan dilontarkan tidak terlalu jauh lempar. Jika karet ketapel direnggangkan panjang, maka benda yang akan dilontarkan akan jauh lemparnya. 4. Jenis gaya apa yang bekerja pada produk tersebut? Gaya pegas. Bagaimana bentuk gaya yang terjadi didorongkan atau tarikan? Apa pengaruh gaya tersebut terhadap benda dengan ukuran karet yang berbeda? Jika ukuran karet tidak maksimal, benda yang dilempar tidak terlalu jauh, dan jika ukuran karet maksimal pada benda yang dilempar jauh. 5. Benda yang memiliki gaya pegas. Manfaat produk tersebut kehidupan manusia adalah ketapel untuk menangkap binatang, karet gelang untuk mengikat benda, kasur untuk tidur, trampolin untuk bermain, plastisin untuk bermain. Kesimpulan adalah gaya pegas, gaya yang dihasilkan dari benda elastis, dan benar bahwa ketapel jika ditarik kencang maka peluru akan terlempar jauh, dan jika ditarik lambat maka peluru akan terpental dekat. Dan contoh dari gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari: kasur, karet, gelang, trampolin, dan ketapel. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya.
Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Bella, silakan. Bapak minta Lita, silakan berdiri. Menurut saya, hasil diskusi dari kelompok Mora sudah sangat baik. Akan tetapi suaranya agak terputus-putus. Dan menurut saya kasur tidak termasuk gaya. Iya, bagus sekali bahwa kasur itu tidak termasuk gaya pegang. Beda dengan spring bed. Kalau spring bed itu termasuk dengan gaya pegang. Terima kasih Lita. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya Bapak akan beri bintang, nanti dikumpulkan, kalian bisa tukarkan dengan hadiah pada akhir semester. Terima kasih. Silakan duduk Cika. Nah, ini hadiah untuk yang menang. Terima kasih Lita. Siapa yang mau presentasi? Bapak minta dari kelompok Angsa. Silakan maju ke depan. Ya, silakan kelompok Angsa. Perkenalkan, nama saya Andra. Saya dari kelompok Angsa. Saya akan presentasikan dari kelompok dan percobaan ketapel kami. Nomor 1. Apa yang terjadi jika peluru dilontarkan adalah jika karet ditarik tidak maksimal, maka peluru terpental tidak jauh. Jika karet ditarik maksimal, maka peluru terpental jauh. Nomor 4. Nomor 1. Gaya apa yang bekerja pada produk tersebut adalah ketapel. Adalah gaya pegas yang dihasilkan dari benda elastis. Nomor 5. Bagaimana bentuk gaya adalah dorongan dan tarikan. 3. Pengaruh gaya tersebut terhadap benda adalah jika karet ditarik maksimal, maka peluru terpental jauh atau kencang. Jika karet ditarik tidak maksimal, maka peluru terpental tidak jauh. Nomor 4. 5 benda yang memiliki gaya pegas dan apa manfaat produk tersebut untuk kehidupan manusia adalah menarik karet rambut. Manfaatnya adalah untuk mengikat rambut supaya rambut bisa rapi. Menarik karet ketapel. Manfaatnya adalah untuk melontarkan bola atau peluru musuh panah. Manfaatnya adalah untuk menembak. Bermain pistol. Manfaatnya adalah untuk menembak hewan. Menarik tali sepatu. Manfaatnya adalah untuk mengikat tali sepatu. Kesimpulannya adalah gaya pegas yang dihasilkan dari benda elastis. Jika karet ditarik tidak maksimal, maka peluru terpental tidak jauh. Jika karet ditarik maksimal, maka peluru terpental jauh. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu teman-temannya. Siapa mau menanggapi? Ya, siapa ya? Ya, silakan Indra. Saya ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok Angsa. Menurut saya kelompok Angsa presentasinya sudah sangat baik dan saya ingin menambahkan contoh benda yang memiliki gaya pegas, yaitu karet gelang dan trampolin. Karet gelang dan trampolin. Bagus sekali, beri tepuk tangan. Baiklah, ini Bapak beri kelompoknya bintang, ya. Silakan nanti dikumpulkan. Ini bintang untuk Indra. Mau presentasi? Ya, silakan kelompok Bangau. Nama saya Aji, saya dari kelompok Bangau. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan hasil ketapel saya. 1. Apa yang terjadi pada benda yang akan dilontarkan jika karet pada ketapel adalah jika karet ditarik tidak maksimal akan peluru terpental tidak jauh. 4. Nomor 1. Gaya apa yang bekerja pada produk tersebut adalah ketapel, gaya pegas yang dihasilkan oleh benda elastis. 2. Bagaimana bentuk gaya adalah dorongan dan tarikan. 3. Pengaruh gaya tersebut terhadap benda adalah jika karet ditarik tidak maksimal, peluru tidak terpental jauh. Jika ketapel dimaksimalkan, peluru akan terpental jauh. 5. Benda yang memiliki gaya pegas yang di kehidupan sehari-hari dan manfaat produk tersebut bagi manusia. Pulpen untuk menulis, timbangan untuk menimbang, penghapus untuk menghapus, karet trampolin untuk bermain, karet untuk mengikat benda. Manfaat mencari ikan dan burung. Kesimpulan, jika karet ditarik jauh, maka peluru yang dimaksimalkan akan terpental jauh. Tapi kalau peluru tidak maksimal akan terpental sangat pendek. Sekian presentasi saya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu temannya. Ya, bagus. Siapa yang mau menanggapi? Nah, Bapak minta Aji, apa namanya? Nanda, silakan. Menurut saya hasil presentasi dari kelompok Bangau sudah sangat bagus. Akan tetapi kalau tidak termasuk gaya pegas.
Menghapus tidak termasuk gaya pegas. Bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu buat ini bintang untuk kelompok Bangau dan bintang untuk Nanda sudah menanda. Baiklah, silakan duduk, Haji. Yang terakhir presentasi adalah dari kelompok La. Silakan siapa yang mau maju? Saya Cahaya, saya dari kelompok Elang. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya dan percobaan ketapel kami. 1. Apa yang terjadi pada benda yang akan dilontarkan jika karet pada ketapel direnggakan panjang dan pendek? Jika karet ketapel direnggakan panjang, maka peluru akan terlontarkan jauh, dan jika karet ketapel direnggakan pendek, maka peluru akan terlontar tidak jauh. 4. Nomor 1. Gaya yang bekerja pada peluru tersebut adalah gaya pegas. Bentuk gaya yang terjadi adalah tarikan dan dorongan. Pengaruh gaya tersebut terhadap benda dengan ukuran karet yang berbeda. Tarikan yang tidak maksimal akan membuat peluru terpental tidak jauh, dan tarikan yang maksimal akan membuat peluru terpental jauh. 5. Benda yang memiliki gaya pegas dan manfaat produk tersebut adalah ketapel, menangkap ikan, panah, berolahraga, timbangan, menimbang sayur, tir, melontarkan benda, pulpen untuk menulis. Bagus. Kesimpulan, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis dan dapat mempengaruhi benda dengan tarikan dan dorongan. Ya. Sekian. Sekian dari saya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Siapa yang mau menanggapi? Bapak minta Putri, silakan. Saya ingin menanggapi hasil dari diskusi dari kelompok Elang. Menurut saya, hasil dari diskusi kelompok Elang sudah sangat baik, akan tetapi suara dari kelompok Elang sangat kecil, tidak bisa didengar. Sangat kecil tidak bisa didengar. Nanti kerasin lagi saat presentasi ya. Nah, ini Bapak beri bintang untuk Cahaya, untuk kelompok Cahaya, dan bintang untuk Putri karena sudah menanggapi. Nanti bintang itu dikumpulkan dan kalian dapat tukarkan pada akhir semester. Paham? Terima kasih. Baiklah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Kira-kira apa kesimpulan atau hasil diskusi kita pada kegiatan hari ini? Siapa yang tahu kata? Silakan Citra. Bahwa ketapel memiliki gaya pegas. Bahwa ketapel memiliki gaya pegas. Siapa lagi? Silakan Haji. Gaya pegas adalah benda yang dihasilkan benda elastis. Ya, bagus sekali. Gaya pegas adalah benda yang dihasilkan oleh benda yang elastis. Siapa lagi? Coba Lita. Gaya pegas yang dihasilkan dari benda elastis. Sama juga seperti Haji ya, bahwa benar ketapel itu memiliki pengaruh gaya pegas, dan pengaruh gaya pegas itu dihasilkan dari benda yang elastis. Sudah paham? Sudah. Nah, baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya, kalian sudah membaca, tadi kalian sudah mempraktekkan kegiatan menguji ketapel di luar. Jika masih ada yang belum paham, mari kita sama-sama menonton video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Siap? Siap. Perhatikan baik-baik ya. Apakah yang dimaksud dengan gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Gaya pegas banyak digunakan pada mobil dengan menggunakan per berbentuk pegas, sehingga suspensi menjadi lembut. Sudah? Semua paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan tentang materi gaya pegas? Tidak. Tadi sudah paham semua ya? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Bapak nanti akan melakukan evaluasi, yaitu mengukur kemampuan kalian, seberapa pemahaman kalian tentang yang namanya gaya pegas. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita melakukan ice breaking dulu, yaitu senam tangan diputar. Sudah siap? Sudah. Baiklah, siapa yang mau bantu Bapak untuk melaksanakan senam tangan diputar-putar? Ya, baik Putri, silakan ke depan.
sambil nyanyi bersama-sama. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah? Sudah semangat? Sudah! Sudah siap evaluasi? Sudah! Silakan duduk. Ya, silakan duduk semua. Silakan bukunya ditutup. Siapkan di atas meja hanya ada buku latih. Nah, silakan. Ya. Pada soal evaluasi di sana ada 3 soal, di mana soal nomor 3 itu ada studi kasus. Kalian Bapak minta untuk membantu Joko memecahkan masalah. Nanti Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk menjawab soal. Ya, kerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Bagi yang sudah dapat soal bisa langsung dikerjakan. Ada soal yang kurang dipahami? Tidak. Nah, kalau tidak ada, silakan langsung dikerjakan. Ya, Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Silakan dikerjakan. Yang mana, Pak? Yang gambar dulu ini apa, Pak? Gambar D itu, perhatikan semua juga. Gambar D itu adalah gambar per di sepeda motor. Ya, sudah? Silakan ya. Baiklah, sudah selesai anak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silakan siapa yang mau mengumpulkan lebih dulu? Katakan. Baiklah, Citra ke depan. Boleh. Baik, pekerjaannya Citra sudah sangat bagus sekali. Semua jawabannya sudah sempurna. Silakan siapa lagi? Ya, Aji silakan. Baik, Aji juga sudah sangat bagus sekali. Siapa lagi? Anak? Tadi pekerjaan kalian sudah bagus sekali. Sekarang Bapak ada beberapa pertanyaan. Bagaimana benda elastis bisa menghasilkan gaya? Ada yang bisa? Coba Indra. Karena adanya dorongan dan tarikan. Karena adanya dorongan dan tarikan. Bagus sekali. Apa pengaruh gaya pegas terhadap benda? Coba Putri. Ada yang bisa? Coba Nanda. Dapat mengubah arah benda. Dapat mengubah arah benda. Ada lagi satu. Haji. Membuat benda diam menjadi bergerak. Membuat benda diam menjadi bergerak. Apakah kalian tahu contoh benda elastis selain karet? Apa saja? Coba Caca. Trampolin, kainan. Karet, gelang. Coba Indra. Ketapel. Coba Cika. Busur panah. Coba Lita. Pistol. Bagus sekali, banyak sekali ya. Jadi apa yang dimaksud dengan gaya pegas? Ada yang tahu? Coba Citra. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan dari benda elastis. Iya, gaya yang dihasilkan oleh benda elastis. Bagus sekali. Nah, kesimpulannya pembelajaran apa yang kita dapat pelajari pada hari ini? Gaya Siapa yang bisa? Coba Dinda. mengenali gaya pegas. Mengenali gaya pegas. Siapa lagi? Coba Desta. Tentang gaya pegas. Tentang gaya pegas. Siapa lagi? Coba Aji. Mengetahui manfaat gaya pegas. Mengetahui manfaat gaya pegas. Ada lagi? Memang benar bahwa ketapel itu dipengaruhi oleh gaya pegas. Bagus sekali. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Masih semangat? Baiklah, kita akan belajar minggu depan tentang energi. Jadi kalian nanti boleh baca-baca bukunya, cari video tentang pembelajaran energi. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Putri. Berdiri semua. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Jangan ditutup Putri. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om.